Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua yang telah subscribe channel ini, saya banyak mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Dan semoga buat sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, meraih rezeki, amin ya rabbal alamin. Setelah sekian lama, rasanya baru kali ini kita mempunyai timnas yang bisa kita banggakan. Yang mana timnas kita banyak sekali mencetak sejarah di era kepelatihan Sintayong dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Yang baru ini yaitu dengan lolosnya timnas kita ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Walaupun timnas kita berada di pot yang paling rendah yaitu pot 6, tentunya timnas kita akan bertemu dengan lawan-lawan yang kuat, yaitu tim yang selama ini sering langganan masuk ke Piala Dunia. Tetapi siapapun lawan kita di putaran ketiga, tentunya timnas kita juga bukan timnas yang mudah buat mereka kalahkan. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video yaitu dari channel yang Kamus Bola, yang mana media Korea kata kecil apabila nanti di putaran ketiga dengan satu grup dengan timnas kita Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Media Korea tiba-tiba mengaku khawatir Song Heung-min dan kawan-kawan bertemu timnas Indonesia. Ada apa? Dulu menolak, kini tertarik. Apakah Justin Hubner sindir keras Miss Hilgers? Mengaku sangat sedih, Ramadan Sananta ingin kembali kepada timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, media Korea Selatan khawatir Taeguk Warriors harus bertemu dengan Korea Utara sampai timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan melaju ke babak selanjutnya. Song Heung-min dan kawan-kawan dipastikan melaju ke putaran ketiga dengan mengemas 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Tim berjuluk The Taeguk Warrior tersebut tercatat meraih 5 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Setelah memastikan lolos ke putaran ketiga, Korea Selatan dipastikan masuk pot pertama dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Korea Selatan masuk pot pertama bersama Korea Selatan berada di pot pertama, yaitu dengan timnas Jepang dan timnas Iran. Dan kawan-kawan tetap akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Media Korea Selatan Hansbiz menyebutkan jika babak penyisihan putaran ketiga yang akan dimulai pada September 2024 ini masih menyisakan banyak tim yang hebat. Ada 18 tim yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga dan mereka semua tidak bisa dianggap remeh menurut media asal Korea Selatan ini. Ya, hal ini karena dilihat dari pembagian pot tim asal negeri yang namanya tim yang kalau sudah masuk ke putaran ketiga tentunya sudah tim-tim yang kuat yang tidak begitu mudah untuk bisa dikalahkan, termasuk timnas kita yang berada di pot paling rendah yaitu pot 6. Berdasarkan peringkat FIFA pada Juni ini terlihat masih ada lawan-lawan yang berat. Bahkan dari 2 pot sampai pot ke-6, tim-timnya tak bisa dianggap remeh. Menurut media Korea Selatan ini, untuk pot 2 yang diisi Australia, Qatar, dan Irak akan menjadi ujian tersendiri. Mereka adalah lawan yang sulit bagi Korea Selatan. Pot ketiga ini berisi Arab Saudi, tim kuat. Pot 2 adalah tim-tim yang kuat semua juga. Jordania yang berhasil mengalahkan Korea Selatan di semifinal Piala Asia kemarin, kata Hanbis. Tidak hanya was-was dengan tim yang ada di pot ketiga saja, namun mereka juga mewaspadai tim yang berada di pot 4. Apalagi pada pot ini ada mantan pelatih timnas Korea Selatan yakni Paulo Bento. Ya, pelatih asal Portugal tersebut diketahui menukangi Korea Selatan pada tahun 2018 sampai 31 Desember 2022. Setelah keluar dari kepelatihan Korea Selatan, juru taktik berusia 53 tahun ini menukangi Uni Emirat Arab sekarang. Situasi ini menurut media Korea Selatan tidak akan menguntungkan dan pasti bisa membuat Son Heung-min dan kawan-kawan kesulitan karena sang pelatih sudah tahu betul kekurangan dan kelebihan para pemain Taeguk Warriors. Negara lain yang juga ada di pot 4 itu adalah Oman dan Bahrain. Kemudian pada pot kelima ada China yang sebelumnya mereka bisa dikalahkan Korea Selatan, tapi mereka juga tak bisa dianggap mudah dan harus terus diwaspadai ke depannya. Selain mereka, pot kelima ada juga Palestina dan Kirgistan yang tak bisa dianggap mudah. Selain mereka, media Korea Selatan juga khawatir jika Lee Kang-in dan kawan-kawan harus bertemu dengan timnas Indonesia.
Seperti diketahui, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga. Tim asuhan Sinteyong ini Ya, melaju ke putaran ketiga seusai karena mengalahkan Filipina dengan di skor 2-0. Piala Asia Dengan begitu, U23 timnas Indonesia timnas lolos ke kita lah putaran yang selanjutnya menyingkirkan dengan menambah 10 timnas poin Korea dari 6 Selatan laga di yang dilakoninya. babak perempat Setelah final. lolos, Tom Hei dan kawan-kawan dipastikan masuk ke dalam pot ke-6. Hal ini karena ranking timnas Indonesia juga berada di posisi ke-134. Untuk itulah mereka berada di pot terakhir jelang putaran ketiga ini. Walaupun berada di pot terakhir, ternyata timnas Indonesia membuat media Korea Selatan khawatir. Mereka sedikit panik karena pada pot ke-6 ada dua tim yang dinilai sebagai tantangan berat bagi Son Heung-min. Timnas Indonesia dan Korea Utara dinilai sebagai tim yang tak bisa dianggap mudah. Kami menghindari Jepang dan Iran, tapi kami khawatir bisa bertemu dengan tim Timur Tengah, Korea Utara dan Sinteyong, ujar media tersebut. Menurutnya, bertemu timnas Indonesia bisa menjadi kekhawatiran karena saat ini mereka dilatih oleh Sinteyong. Mereka membeberkan alasan mengapa khawatir Korea Selatan harus berhadapan dengan timnas Indonesia. Tim Merah Putih dinilai tidak akan jadi lawan yang mudah. Hal ini karena sebelumnya Kalau langkah pelatih timnas kita U23 STY Korea Selatan berharap satu juga grup dengan dihentikan Korea Selatan, oleh tim asuhan menghindari dari Sinteyong timnas di Piala Asia Jepang dan U23 timnas 2024. Australia. Ya, dihentikannya mereka membuat Korea Selatan gagal untuk pertama kalinya tampil di Olimpiade setelah 40 tahun beruntun selalu tampil di ajang pesta olahraga tersebut. Menurut media Korea Selatan, Sinteyong juga terlalu memahami sepak bola mereka sehingga hal itu bisa menjadi ancaman kalau mereka bertemu dengan timnas Indonesia. Sebab langkah Korsel U23 juga sudah dihentikan dan gagal ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk itulah, kalau mereka bertemu dengan Sinteyong nantinya tak akan mudah perjuangannya. Sinteyong menjadi salah satu alasan Korea Selatan ingin menghindari timnas Indonesia di putaran ketiga nantinya. Korea Utara merupakan tim yang punya hubungan diplomatik yang rumit. Dan kalau Indonesia dipimpin oleh pelatih Sinteyong, ya sehingga nampaknya tidak akan mudah untuk menghadapinya. Selain dua tim ini, untuk pot 6 juga ada Kuwait. Tapi media Korea Selatan sepertinya ingin menghindari Tentunya timnas pelatih Indonesia kita dan Korea Sinteyong Utara di lebih putaran mengenal ketiga. dengan timnas Korea Sementara Selatan. itu, untuk Dan lawan-lawannya tentu ini akan Sinteyong bisa diketahui mencari setelah kelemahan undian grup untuk selesai timnas Korea dilakukan. Selatan. Untuk undian ini dijadwalkan akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. Di sisi lain, Justin Hubner rupanya menyindir para pemain keturunan yang dulu menolak berseragam timnas Indonesia, tetapi kini ternyata tertarik bergabung selepas Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Hal dulu ini banyak disampaikan Justin pemain Hubner keturunan yang lewat menolak unggahan saat berbayar di diajak Instagram untuk Story bergabung miliknya di pada timnas Jumat Indonesia. hari ini. Tetapi Sebelumnya tidak tentunya ada yang sekarang mau menjadi bermain untuk menarik Indonesia. karena timnas Dan kita sekarang setelah mereka melihat lolos kami ke melakukan putaran hal ketiga bagus yang dan selangkah lagi mereka ingin bisa bergabung. Lucu sekali tulisnya. tampil ke Piala Dunia. Hubner sama sekali tidak menyebut nama dalam Setidaknya unggahannya. mereka Melihat ingin isu yang bergabung beredar, mungkin ada ya nama-nama tetap pemain berharap keturunan yang bisa sempat menolak ikut dan kini tertarik berpartisipasi bergabung tampil dengan di skuad Piala Garuda. Dunia Salah satu pemain dengan yang disebut-sebut tertarik bergabung di berseragam timnas Indonesia. adalah Miss Hilgers. Pemain FC20 itu sebelumnya pernah menolak loh tawaran PSSI untuk dinaturalisasi. Mantan ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani sempat membongkar alasan Miss Hilgers tak jadi dinaturalisasi. Sang pemain diklaim sudah menyatakan kesediaan jadi WNI tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Miss Hilgers ini sedikit lagi waktu itu tiba-tiba mengatakan belum ready. Ya kami nggak tahu kenapa, kata Hassani. Miss Hilgers merupakan bek yang kini berusia 23 tahun. Penolakan yang dilakukan sang pemain dianggap wajar karena dirinya di atas kertas masih berpeluang untuk membela timnas Belanda. Tapi Miss Hilgers diketahui tidak mendapatkan panggilan timnas Belanda untuk Euro 2024 nanti. Alhasil dia sejauh ini masih menanti peluang untuk memperkuat tim senior Orange. Ya, menyita dari transfer market, Miss Hilgers tercatat baru tampil sekali untuk timnas Belanda dan itu pun terjadi bersama tim U21 di laga uji coba pada 2022 silam. Selepas itu, Hilgers tidak lagi mendapatkan panggilan timnas Belanda di level kelompok umur ataupun tim senior. Hal ini pun membuatnya masih memenuhi syarat untuk pindah asosiasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Ya, pemain Persis Solo Ramadan Sananta akhirnya buka suara setelah tidak dipanggil oleh Sinteyong ke timnas Indonesia. Pesepak bola berusia 21 tahun itu mengaku sedih dilupakan Sinteyong. Sinteyong memang memanggil 24 pemain ya, Ramadan Sananta tidak dipanggil kemarin waktu saat menghadapi timnas tidak ada nama Ramadan Sananta dalam Filipina. skuad tim Merah Putih. Bisa dibilang ini untuk pertama kalinya Ramadan Sananta tak dibawa Sinteyong.
Sintayong lebih memilih memasukkan 3 striker murni, yakni Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Dimas Derajat. Ramadan Sananta tidak tahu alasan kenapa Sintayong tidak memanggilnya ke timnas Indonesia. Tapi ia mencoba berpikir positif dan bertekad memperbaiki penampilannya. Adapun timnas Indonesia memang mengalami kekalahan 0-2 dari Irak pada 6 Juni kemarin. Sedangkan saat bertemu dengan Filipina, timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 pada 11 Juni lalu. Kedua pertandingan ini digelar di SUGBK Jakarta Pusat. Timnas Indonesia pun berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut dikarenakan timnas Indonesia mengakhiri grup F dengan duduk di posisi kedua dan mendapatkan 10 poin. Timnas Indonesia mencatatkan 3 kemenangan, 2 kalah, dan 1 imbang. Ya, tentunya sangat sedih ya karena tidak dipanggil Coach Sintayong, kata Ramadan Sananta. Tapi saya selalu berpikir positif. Nggak apa-apa, mungkin kedepannya saya harus berjuang lebih baik lagi. Ya, selama membela timnas Indonesia, Ramadan Sananta mengaku selalu mendapatkan ilmu dari Ya, semoga saja Ramadan Sananta bisa menambah lagi skillnya untuk bisa kembali direk oleh STY masuk ke timnas sebagai Indonesia. pelatih, dia menyampaikan kepada saya harus semangat dan harus bekerja keras. Intinya, saya harus menunggu kesempatan. Pungkas Ramadan Sananta. Ya, betul. Itulah videonya yang mana media Korea Selatan menyoroti timnas kita dan berharap tidak satu grup dengan timnas kita di saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Karena mereka tahu timnas kita dilatih oleh Sintayong dan timnas kita lah yang menyingkirkan tim Korea Selatan saat Piala Asia U23 di perempat final. Dan tentunya juga pelatih kita Sintayong tahu akan kelemahan oleh timnas Korea Selatan. Itulah yang membuat kekhawatiran media-media Korea Selatan untuk tidak satu grup dengan timnas kita. Walaupun timnas kita dianggap timnas yang paling lemah, berada di pot paling rendah yaitu pot 6. Tetapi tentunya timnas kita adalah bukan timnas yang mudah buat dikalahkan oleh tim-tim besar Asia lainnya. Semoga saja timnas kita di putaran ketiga nanti bisa bersaing dan setidaknya minimal walaupun kita tidak bisa untuk menduduki di peringkat 1 ataupun peringkat runner up. Semoga saja kita bisa masuk di peringkat ketiga atau keempat untuk bisa melanjutkan ke putaran selanjutnya. Demikianlah video kali ini. Doa terbaik selalu buat timnas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.